Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat qudwatil qadat khairil bariyat sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه الهادين الصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخر الآية وغيرها من الآيات. Hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai mengerjakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, ganjaran, upah yang besar darinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah hari ini juga kita sudah berada di hari ke-13 Ramadan. Mudah-mudahan puasa-puasa kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaksimalkan puasa pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kemudian pada hari ini kami diberi tugas untuk menyampaikan kajian dengan judul meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas ke sulbil maudhu, kepada intinya yaitu peningkatan iman dan takwa, ada baiknya kita tahu dulu apa itu iman, apa itu takwa secara umum saja dulu. Iman itu kalau bahasa Arab amana yu'minu imanan. Jadi iman, percaya, yakin, atau secara syariat itu tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Nah, itu iman. Itu mempercayai, meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, mengakui dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan jawarih anggota badan kita ini. Kemudian takwa itu ibarat imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ya, mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Ada sebuah hadis panjang mengenai iman. Itu ada seorang laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang sebelumnya tidak diketahui oleh para sahabat-sahabat Nabi. Waktu itu Nabi SAW bersama para sahabatnya duduk membicarakan tentang iman, membicarakan tentang ilmu dan lain-lain. Suatu ketika datang seseorang laki-laki jauh. Jadi badannya bersih, rambutnya hitam legam, bersih badannya. Jadi menanyakan beberapa hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi wa qala ya Muhammad, gitu. Hadis itu panjang itu. Pertama bertanya orang itu tadi, wahai Muhammad, katanya, akhbirni anil Islam. Lalu dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab, orang itu bertanya lagi, nah tentang iman, fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah, beritahukanlah aku apa itu iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusilihi, rusulnya, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, percaya kepada hari kiamat yang sekarang ini masih gaib. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu kapan waktunya. Wabil qadari khairihi wa syarrih,
qada dan qadar itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan, menyatakan tentang takwa. Sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa, tentu kita hendak tahu dulu apa faedah dari takwa, apa manfaat, apa kegunaan daripada iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayatnya, di antaranya di dalam surat At-Talaq, di akhir ayat 2 dan di awal-awal ayat 3. Nah, itu kada sampai habis. Ayat 3-nya di awal-awalnya aja, di akhir ayat dan di akhir ayat dan di awal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di dalam ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, dalam surat Al-Anfal. Dalam ayat yang lain, walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi. Dalam ayat lain banyak, surat Maryam, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Jadi manfaat daripada iman, manfaat daripada takwa ini meliputi kebaikan dunia hingga akhirat kelak. Di dalam ayat yang dibacakan pertama tadi, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, jalan yang mudah daripada kesusahan-kesusahan yang didapatinya. Tidak ada manusia yang menjalani kehidupan ini lurus, nyaman aja. Ada ujian dan cobaan. Tapi bagi orang yang bertakwa, niscaya dia akan menjalaninya dengan nyaman, dengan mudah, disebabkan oleh takwa yang ada di dalam dirinya. Wa may yattaqillaha ya ja'allahu makhraja. Lanjutan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Nah, mudah dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki baginya. Kemudian di ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian, kita ini mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepada kita furqan. Furqan itu kita sanggup membedakan mana yang betul, mana yang salah, sehingga kita kalau berjalan di permukaan bumi ini, menjalani kehidupan ini, kita tidak tersesat, tidak salah, tidak jatuh ke dalam lubang yang salah, lubang penistaan. Nah, disebabkan dengan takwa tadi. Di ayat yang lain tadi disebutkan, yang dibaca tadi, walau anna ahlal qura, walau seandainya orang-orang di kampung itu, seandainya orang-orang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ardh, berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala dari langit dikucurkan Allah, dan dari bumi dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekadar hujan. Apakah sebabnya ini? Tanaman-tanaman ditanam kada tumbuh-tumbuh juga, misalnya kering, sudah pupuknya berapa misalnya. Nah, ini kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya berkah-berkah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari bumi, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini berkah, bahkan sampai ke kehidupan rumah tangga kita, kalau kita mau bertakwa. Nah, itu beberapa faedah di dunia. Adapun faedah-faedahnya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selamat dari apa? Daripada siksa api neraka. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berlaku zalim terhadap dirinya, ada sempat bertaubat, minta ampun maaf kepada Allah atas dosa-dosanya, atau menzalimi orang lain, nah, pada sempat minta maaf. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi?
akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tilkal jannatul ladzi nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu adalah surga yang akan kami wariskan, kami akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nurithu min ibadina man kana taqiyya. Nah, kalau kita sudah tahu beberapa faedah-faedah, manfaat, kegunaan daripada takwa tadi, tentunya kita ingin agar takwa itu berada di dalam diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun banyak menggambarkan, menceritakan di dalam Al-Qur'an kiat-kiat agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya kita yang sekarang ini berada di dalamnya. Nah, sering dibaca oleh guru-guru di pengajian-pengajian ayat mengenai puasa. Ayat mengenai puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ya, artinya orang-orang sebelum kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berpuasa dengan syariat yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Kenapa disuruh Allah menyuruh kita berpuasa itu tadi? Nah, manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk kita juga. Kata Allah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Iman yang kuat, takwa yang ada di hati kita ini niscaya akan menggiring kita, membuat kita ini ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak membaca Quran ringan, hatinya hendak beribadah nyaman, sholat berjamaah zuhur ringan rasanya mendatangi masjid, disebabkan apa? Iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Nah, salah satu cara agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah 13 hari, 12 hari, 13 hari dengan hari ini, mudah-mudahan tunai Allah tambahkan iman dan ketakwaan kepada kita sehingga kita diberikan manfaat-manfaat faedah yang telah dibacakan tadi daripada kebaikan dunia dan akhirat. Sampai ujungnya nanti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, ada sebuah kitab di Risalah Ma'awan karangan Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ di awal-awal beliau menjelaskan tentang takwa, bagaimana cara memperoleh kiat-kiat memperoleh takwa. Di situ ada 3, kita ulun bacakan 2 aja. Yang pertama itu kita membaca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini kan syahrul Quran, pas benar nih. Membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, memahami isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi tentang Al-Quran, tentang takwa tadi. Nah, membaca Al-Quran sendiri faedahnya banyak. Satu huruf dibalas 10. Kalau satu halaman berapa? Coba hitung serangannya masing-masing ya. Karena takwa itu sendiri disebutkan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi bertambah dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan dan berkurang dengan disebabkan maksiat. Nah, salah satu daripada amal perbuatan soleh itu adalah membaca Al-Quran. Artinya dengan banyak membaca Al-Quran, niscaya iman kita bertambah, ketakwaan kita juga bertambah. Ditambah lagi dengan kita mentadabburi makna-makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Biar aja satu ayat saja. Orang-orang zaman bahari itu ada yang memang satu malamnya, satu ayat saja, tapi ditadabburi apa maksud Tuhan ini dengan ayat ini. Karena ayat Al-Quran itu sebenarnya bukan cuman untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi, berusaha memahami makna-makna ayat, sehingga kalau kita paham nanti bisa kita amalkan, bukan cuman untuk dibaca atau dihafal. Dibaca dihafal, kira-kira kalau ada yang memelihara
Mainghu burung beo diajari Fatihah kira-kira hafal aja kayaknya. Bisa ajanya baca la ilaha illallah aja umur bisa aja. Nah, maksud daripada ayat itu diturunkan adalah agar kita mentadaburinya dan mengamalkannya. Nah, cara agar meningkatkan iman ketakwaan itu tadi adalah itu tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, awalam yakfihim anna anzalna ilaihim alaihim. Apakah tidak cukup kami turunkan ayat Al-Qur'an ini? Kemudian yang terakhir adalah berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wajah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh berjuang di jalan kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan disebabkan puasa ini iman dan ketakwaan kita kepada Allah ditambah olehnya. Kemudian tadi diminta mengingatkan sekali lagi, insya Allah malam nanti di Masjid Akidah akan diadakan sholat khusuf. Khusuf bukan kusuf. Kalau khusuf gerhana bulan. Kalau pakai kaf gerhana matahari. Nah, sudah rilis tadi waktunya lah. Jadi kira-kira itu jam 18 lah. Jam 18 itu jam 6 habis berbuka itu lah, habis sholat maghrib lah. Tapi insya Allah kita adakan di sini nanti habis sholat isya. Habis sholat isya, ba'diyah dulu, nanti dilanjutkan dengan sholat khusuf ringan saja. Sholat khusuf ringan, kemudian ditambah dengan khutbah ringan saja, karena sudah digabung dengan tarawih kebanyakan. Jadi ringan, habis khutbah sedikit, nanti baru dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علينا رحمة وسلامة وبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأهل بيتنا وأصحابنا وأحبابنا ببركة في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله.